Halo semua, apa kabar? Semoga baik ya. Kali ini kita akan membahas alur dari serial Power Ranger dengan konsep cerita yang paling dark, yaitu Power Ranger RPM. Sebelumnya, Power Ranger RPM dirilis pada tahun 2009, sebanyak 32 episode, dan diadaptasi dari serial Super Sentai, yakni Engine Sentai Go Ranger. Berbeda dengan Go Ranger yang memiliki nuansa lebih ceria, penuh komedi, dan lebih dekat dengan dunia anak-anak, Power Ranger RPM justru menghadirkan suasana yang lebih suram dan berfokus pada aksi, drama, dan berbagai hal yang lebih dewasa. Dengan setting dunia post-apokalips di mana manusia terpaksa berlindung di suatu kota kubah bernama Koren karena invasi dari virus komputer canggih bernama Vengix bersama pasukan robotnya yang disebut Grinders. Untuk tokoh utama kita adalah seorang pria bernama Dylan sebagai operator Ranger Hitam. Dia adalah seorang manusia hybrid atau setengah robot yang kehilangan ingatannya. Memiliki karakter keras kepala, labil, dan cenderung egois. Namun dia juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Bersama dengan Ranger lain, Dylan berjuang mempertahankan kota Korin dan mengingat kembali siapa dirinya. So, tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Di sebuah medan perang, Kali ini kita akan membahas kembali Power Ranger yang mengadaptasi dari serial Super Sentai, yaitu Tokusou Sentai Deka Ranger. Berlatar di masa depan dengan gaya pembawaan ala-ala superhero. Siapa lagi kalau bukan Power Ranger SPD. SPD Emergency! Tapi sebelum itu, Power Ranger SPD terdiri dari Power Ranger SPD series sebanyak 38 episode, dan juga Power Ranger SPD memiliki side story di komik Jetix Strip. Lalu ada sequel komik yang memiliki keterkaitan dengan Power Ranger lain, seperti Power Ranger Hyperforce dan Soul of the Dragon. Untuk tokoh utama di cerita ini yaitu Jack Landors. Ia dulunya merupakan seorang pencuri, namun di balik itu, hasil curiannya dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, dan untuk kepribadiannya akan berkembang seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk tokoh antagonisnya, namun dikarenakan pencuri itu juga memiliki kekuatan khusus, para B-Squad lalu dikalahkan. Beralih ke pencuri sebelumnya, ia adalah tokoh utama kita, yaitu Jack dan sahabatnya bernama Z. Terlihat bahwa pencurian yang mereka lakukan sebenarnya dimaksudkan untuk dibagikan pada penduduk yang membutuhkan. Hingga Z mengatakan bahwa ia berkeinginan untuk membuat perubahan, dan perubahan tersebut haruslah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di markas SPD, pada tahun 2003, dan diadaptasi dari serial Sentai, yaitu Ninpu Sentai Hurricaneger. Siapa lagi kalau bukan Power Ranger Ninja Storm. Jauh dalam hutan rimba, ada perguruan ninja yang melatih para pelindung di masa depan. Naskah kuno meramalkan, 3 orang akan dipilih di atas yang lainnya. 3 orang yang akan menjadi Tapi sebelum itu, Power Ranger Ninja Storm terdiri dari Power Ranger Ninja Storm sebanyak 38 episode dan 2 komik Ninja Storm, yaitu Kelzak Attack dan Star Trek. Dikarenakan serial ini adalah Power Ranger, tokoh utamanya terdiri dari beberapa orang. Yang pertama ada Shen, yaitu seorang pemain skateboard profesional dengan aliran ninja angin. Shen merupakan tipikal orang yang ambis, namun seiring berjalannya waktu, ia akan berbenah diri dan menjadi pemimpin yang baik. Kemudian ada Tori, yaitu seorang atlet ski profesional dengan aliran ninja air. Tori adalah seorang gadis yang care pada teman-temannya dan bersikap rada tomboy. Dan terakhir ada Dustin, yaitu seorang pembalap motocross dengan aliran ninja bumi. Dustin adalah seorang yang polos, mudah percaya pada siapapun, namun dibalik itu semua, ia memiliki karakter yang kuat, layaknya bumi. Sesuai judulnya, di Power Ranger yang mereka lakukan sebelumnya adalah Thunder Ranger. Beberapa waktu kemudian, Tori yang ingin merilekskan pikirannya memutuskan untuk berselancar. Namun ia diserang oleh alien Lothor. Berkeinginan untuk berubah, namun ia menyadari bahwa Ranger Movernya sekarang sedang diperbaiki.
Tiba-tiba ia dibantu oleh Black, tetapi ia terkena serangan oleh alien yang menyerangnya. Alhasil membuatnya tak sadarkan diri. Toru yang panik segera mendatangi markas Akademi Ninja untuk meminta bantuan Cam agar memeriksa dan mengobatinya. Setelah diobati oleh Cam, Black yang sebenarnya hanya bersandiwara, sekarang mengetahui di mana Akademi Ninja tersebut berada. Setelah berterima kasih dan mengantarkannya,